Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha besar dari segala sesuatu yang besar, sehingga yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya dari segala sesuatu yang kaya, sehingga yang kaya selain Allah miskin. Dialah Allah raja di atas para raja, yang raja selain Allah hamba. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang hidup selain Allah pasti akan mati, yang ada selain Allah pasti akan tiada, yang wujud selain Allah pasti akan binasa. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang jauh, buta terhadap warna-warna yang tersembunyi. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah adalah pencari ilmu. Dialah Allah yang maha tahu, yang tahu selain Allah adalah pencari pengetahuan. Dialah Allah yang dimana pada malam hari yang mulia ini Allah memandang kamu semua yang duduk di tempat ini. Allah pandang kamu dengan pandangan rahmat, Allah pandang kamu dengan pandangan kasih sayang, Allah pandang kamu dengan pandangan maghfirah, Allah pandang kamu dengan pandangan pengampunan. Allah letakkan dalam hatimu cahaya kemuliaan, cahaya keagungan, cahaya keluhuran, cahaya kelembutan. Kenapa? Karena duduknya engkau di sini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemuliaan, mendapatkan keutamaan daripada maulid baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah mengampuni kamu dosa-dosa yang telah lalu, mulai dari langkahan kaki kamu dari rumah menuju ke tempat ini, dari tempat ini kamu pulang menuju ke rumah, Allah ampuni dosa-dosa kamu yang akan datang. Ini tempat menjadi tempat turunnya rahmat, menjadi tempat turunnya maghfirah, menjadi tempat turunnya hidayah, menjadi tempat turunnya inayah. Hamba-hamba yang duduk di sini adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah sebagai hamba-hamba yang mendapatkan petunjuk, sebagai hamba-hamba yang di akhirat dihalalkan kedua matanya untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Pada malam hari yang mulia ini kamu duduk berkumpul bersama ulama, kamu duduk berkumpul bersama orang-orang saleh. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man zara aliman faka'annama zarani, man safaha aliman faka'annama safahani, man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, faman jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah. Berkata Nabi Muhammad, barang siapa yang berkunjung kepada ulama, berkunjung kepada orang-orang saleh, berkunjung kepada para habaib, para kiai, para asatid, berkunjung kepada guru-guru agama, baik ketika mereka masih hidup ataupun mereka yang sudah meninggal, engkau berkunjung, engkau berziarah ke makbarahnya, faka'annama zarani, maka seakan-akan berkunjung kepada aku, kata Nabi Muhammad. Kamu mendatangi ulama, mendatangi para habaib, mendatangi orang-orang saleh, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kenapa kamu mendatangi mereka padahal ada juga yang sudah meninggal dunia? Engkau mendatangi kuburnya. Saudara-saudara, berapa banyak kadang engkau mendatangi orang-orang ahli dunia yang masih hidup, justru dengan engkau mendatangi mereka akan mematikan kamu punya hati. Dan berapa banyak kamu mendatangi orang-orang saleh, walaupun mereka sudah meninggal, justru akan menghidupkan kamu punya hati yang telah mati. Al-Imam Abdullah bin Mubarak qal, yahtajul insan ila ziyarati ma yubkih wa idza lam yajidhu fil ahya ittala'a ala suratihi fil amwat. Al-Imam Abdullah bin Mubarak beliau berkata, kita manusia butuh untuk apa? Butuh untuk berkunjung, butuh untuk berziarah, butuh untuk datang kepada siapa? Kepada sosok yang bisa membuat kamu menangis takut kepada Allah. Butuh berkunjung kepada sosok yang dengan melihatnya mengingatkan kamu kepada Allah, dengan memandang wajahnya mengingatkan kamu kepada Nabi Muhammad, dengan engkau berkunjung kepadanya menambahkan ketaatan, ketakwaan dan kepatuhanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza lam yajidhu fil ahya, kalau kamu tidak bisa menemukan sosok tersebut dari kalangan orang-orang yang masih hidup, maka datangilah, maka ambillah, maka carilah, maka pelajarilah dari mereka orang-orang yang sudah meninggal. Faman safaha aliman, barang siapa yang mencium tangan ulama, kata Nabi Muhammad, seakan-akan dia mencium tanganku. Saudara-saudara, bercerita tentang mencium tangan ulama dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Abbas, beliau menceritakan dulu di India ada seorang habaib, ada seorang dzurriyyah Nabi Muhammad, wali besar. Beliau tinggalnya di dalam hutan, tidak pernah pakai baju. Ini Habib pakai sarung, tidurnya di atas pohon. Namanya Al-Habib Muhammad Maula Danggal Al-Abbas.
beliau di India. Setiap hari orang-orang Hindu datang kepada beliau minta doa, saudara-saudara. Setiap orang-orang Hindu yang datang ke hutan bertemu dengan beliau, pulang dari hutan mereka masuk Islam. Raja Hindu ini mulai khawatir, maka raja pergi ke hutan menemui Habib Muhammad. Ini raja bilang, Habib, mulai sekarang stop, berhenti. Habib kasih masuk, saya punya rakyat masuk Islam. Makin hari, tiap hari saya punya rakyat masuk Islam. Kalau Habib tidak berhenti kasih masuk Islam, saya punya rakyat, saya bakal datang ke sini, bakal bawa pasukan, bakal saya ratakan ini hutan. Kalau Habib masih tidak berhenti. Kata Habib Muhammad, saya tidak pernah paksa kamu punya rakyat untuk masuk agama saya. Mereka datang ke sini, mereka sendiri yang mau masuk agama saya. Kalau kamu mau datang bawa pasukan, silahkan. Kamu datang bawa pasukan yang banyak. Besoknya itu raja datang bawa pasukan gajah yang banyak, saudara-saudara. Ketika Habib Muhammad mengetahui hal itu, Habib Muhammad memerintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah tersebut, sehingga pasukan gajah itu hancur berantakan. Datang ini raja Hindu di hadapan Habib Muhammad. Dia bertekuk lutut, dia minta maaf, dia mohon maaf. Dia bilang, saya minta maaf Habib, saya minta ampun Habib, saya janji gak bakal saya larang rakyat saya masuk agamanya Habib. Saya janji setiap hari Jumat saya bakal datang ke sini bawakan makanan untuk Habib. Satu yang saya minta sama Habib, jangan pernah Habib paksa saya untuk masuk agamanya Habib. Benar, ini raja Hindu. Tiap Jumat dia datang kepada Habib Muhammad Maulad Danggal, dia kasih makanan, dia cium tangan. Dia datang tiap Jumat, dia cium tangan, kasih makanan, dia pulang cium tangan. Setiap Jumat ini raja Hindu cium tangan kepada Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Akhirnya ini raja Hindu meninggal, saudara-saudara. Kamu tahu orang Hindu kan kalau meninggal dibakar. Ketika ini raja Hindu dibakar tubuhnya, seluruh jasadnya terbakar, seluruh jasadnya hancur jadi debu, kecuali mulut dan tangannya yang tidak terbakar, saudara-saudara. Kenapa mulut dan tangannya tidak terbakar? Karena tiap Jumat dia mencium tangannya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Abbas. Itu raja, ini keluarga raja datang ke Habib Muhammad. Ini raja, keluarga raja bilang, Habib, ini raja ketika meninggal seluruh jasadnya hancur kecuali mulut dan tangan yang tidak hancur Habib. Kenapa ya Habib kok bisa seperti ini? Kata Habib, karena setiap Jumat dia datang ke sini cium tangan saya, sedangkan saya fil yaqdah, dalam keadaan terjaga, dalam keadaan sadar, setiap hari saya mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mencium tangan ulama, seakan-akan dia mencium tanganku. Barang siapa yang duduk berkumpul bersama ulama, duduk berkumpul bersama orang-orang saleh, di majelis-majelis yang baik, di majelis-majelis mulia, di majelis-majelis yang agung, di masjid-masjid, di musola-musola, di majelis ilmu, di majelis zikir, engkau duduk berkumpul bersama ulama, maka seakan-akan orang-orang yang duduk dengan ulama itu duduk denganku di dunia, kata Nabi. Dan barang siapa yang duduk denganku di dunia, kelak di yaumil kiamah akan aku dudukkan dia bersamaku. Saudara-saudara, kamu tahu orang yang beruntung di akhirat, orang yang berbahagia di akhirat, bukanlah orang-orang yang hanya datang sekedar bawa pahala zakat, sekedar bawa pahala puasa, sekedar bawa pahala sholat, sekedar bawa pahala haji, bukan. Tetapi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang kedua matanya dihalalkan oleh Allah untuk memandang wajah indah baginda Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang berbahagia di akhirat, orang-orang yang hidungnya dihalalkan oleh Allah untuk mencium wanginya jasad baginda Nabi besar Muhammad. Kelak di akhirat, saya dan kamu, kita tidak bisa berkumpul dengan Nabi, tidak bisa memandang wajah Nabi, tidak bisa berkumpul di bawah benderanya Nabi, kalau di dunia kita jauh dari majelis-majelis Nabi Muhammad. Kamu tahu kadar kedekatan kamu dengan Nabi di akhirat, jarak jauh atau dekatnya kamu dengan Nabi di akhirat, itu menurut kadar kedekatan kamu di dunia dari majelis-majelis seperti ini. Kalau di dunia kamu dekat dengan majelis seperti ini, dekat dengan majelis ilmu, dekat dengan majelis zikir, dekat dengan majelis salawat, tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Jarak jauh dekatnya kamu di dunia, jarak jauh dekatnya kamu di akhirat dengan Nabi, itu menurut jarak jauhnya kamu di dunia dari para ulama. Kalau kamu di dunia dekat dengan para ulama, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan penyambung lidah Nabi, dekat dengan pewaris perjuangan Nabi, dekat dengan penyambung lidah Nabi, penerus perjuangan Nabi Muhammad, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan dekat dengan Nabi Muhammad. Tetapi kalau di dunia kamu jauh dari ulama, jauh dari orang soleh, jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari masjid, jauh dari Al-Quran, jauh dari syariat, jauh dari sunnah, maka tidak diragukan di akhirat kamu pun akan jauh dari Nabi Muhammad.